أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat taufik dan nikmat-Nya di tempat yang penuh berkah ini menjelang bulan yang penuh berkah pula, dan dengan topik yang bertujuan untuk mencari berkah sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustaz Bahtiar, bahwa kita kali ini akan membahas sebuah topik yang berjudul andai ini Ramadan kita yang terakhir, maka apa yang kita lakukan? Ikhwani wa akhwati fillah, hari-hari memang terasa cepat sekali. Seakan-akan seminggu itu berlalu sekejap mata, sebulan kemudian kita bertemu dengan tahun berikutnya, dan makin setiap hari yang kita lalui, maka itu semakin mendekatkan kita kepada ajal kita. Di samping itu, umur manusia yang demikian singkat ini, kata Rasulullah SAW, a'mar ummati ma baina sittina ila sab'ina sana, umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun, wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit yang bisa mencapai lebih dari itu. Sudah kita memiliki umur yang sangat pendek, kemudian hari-hari terasa demikian cepat, sehingga tidak terasa kita telah berumur 30, 40, 50 atau bahkan 60 tahun. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan ibadah kita di sela-sela umur yang singkat ini, kita mestinya memiliki metode yang jitu. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Apalagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah kita. Apalagi kita akan menghadapi datangnya bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita, yang bila kita mendapatkan satu malam dari bulan Ramadan tersebut, maka itu berarti kita akan mendapatkan tambahan umur lebih dari 1000 bulan. Ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Walaupun Allah memendekkan umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dapat memberi kesempatan di setiap tahunnya bagi orang-orang yang mendapatkan taufik untuk bisa meningkatkan atau bisa meraih kebaikan yang setara atau bahkan lebih dari 1000 bulan. Ikhwatal iman, sebagai mukadimah untuk semakin menjelaskan kepada kita bahwa umur kita yang demikian singkat, maka kita simak dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian ulama
ketika Allah bangkitkan mereka dan mereka saling bertanya, "Wakadzalika ba'atsnahum liyatasaa'alu bainahum." Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Ketika salah satu bertanya kepada yang lainnya setelah 309 tahun tadi, berapa lama kalian tinggal di sini? Mereka menjawab, hanya 1 hari atau kurang dari itu. Ini menunjukkan bahwa bila 309 tahun saja dengan terasa seperti 1 hari, lantas bagaimana dengan yang hanya 70 tahun? Tentu ini membutuhkan ekstra optimalisasi agar setiap detik, bukan hanya setiap hari, tapi setiap detik yang kita lalui ini bisa bernilai ibadah. Itu memerlukan ilmu, kemudian memerlukan niat yang bulat. Insya Allah dalam 1 atau 2 hari kita akan menyambut bulan Ramadan. Dan untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ada beberapa langkah yang saya sarankan agar bisa mengoptimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Yang pertama, marilah kita ingat sejarah masa lalu kita. Sudah berapa lama kita hidup di dunia? Sudah berapa banyak dosa yang kita kumpulkan? Saya ulang, sudah berapa banyak dosa yang kita kumpulkan, dan apakah kita sudah bertaubat dari semua dosa tadi? Kalau kebaikan jangan dihitung-hitung. Tidak perlu hitung-hitung kebaikan kita sudah berapa, sama sekali tidak perlu. Dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, salah satu dari kitab, salah satu dari 9 kitab yang memiliki rujukan utama adalah menelusuri atau mempelajari hadis Nabi, yaitu Sunan Ad-Darimi. Dalam Muqaddimah beliau menyebutkan sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mendapati di masjid kota Basrah di Irak sana ada sejumlah halaqah, jumlah orang, jumlah kelompok, beberapa kelompok yang duduk melingkar, dan di masing-masing halaqah itu ada satu orang yang memimpin. Orang ini mengatakan, "Sabbihu mi'ah, halilu mi'ah, kabbiru mi'ah." Sembari menghitung kerikil yang mereka bawa. Ayo kita tasbih 100 kali, dihitung sambil tasbih bersama-sama. Kemudian setelah itu, ayo kita takbir 100 kali, kita tahlil 100 kali, sambil kembali menghitung ucapan zikir tadi dengan perangkat zikir. Melihat fenomena ini, Ibnu Mas'ud berkata atau bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Kalau Ar-Rahman hasab na'udhu biha tasbih wa takbir wa tahlil. Abu Ar-Rahman, ini adalah julukan yang Ibnu Mas'ud, dunia beliau. Ini sekedar kerikil yang kami pakai untuk menghitung tasbih, takbir dan tahlil kami. Apa kata beliau? Uddu sayyi'atikum, hitung saja dosa-dosa kalian. Fa inna dhaminan alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Saya jamin tidak akan ada dari kalian yang tersia-siakan, yang hilang, yang luput dari catatan. Saya jamin tidak ada. Tapi itulah dosa-dosa kalian. Hendaknya kalian mengingatkan dosa, jangan mengingatkan atau jangan begitu amal soleh.
dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Puncak dari segala kezaliman, inna syirka la zulmun adzim. Syirik menyejajarkan, menyamakan antara Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang memiliki semua kenikmatan yang diberikan kepada kita selama ini, disamakan dengan selain Allah. Dosa yang pertama, dosa syirik. Adapun yang kedua, dosa yang terbesar antara sesama manusia, yaitu menghilangkan nyawa orang yang tidak boleh dibunuh tanpa alasan yang benar, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diancam bahwa pelakunya akan mendapatkan sanksi yang pedih. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda 'adaban alim." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka jazaa'nya, balasannya adalah jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadiba Allahu 'alaihi, dan dia Allah memurkainya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa 'adda lahu 'adaban, dan menyiapkan baginya adab yang pedih. Kemudian yang ketiga adalah dosa berzina. Dosa yang tidak ada besarnya daripada pembunuhan. Kalaulah pembunuhan menurut sebagian ulama sulit sekali bagi pembunuhnya untuk mendapatkan taubat. Karena apa? Karena dia terikat dengan tiga pihak. Pertama, dengan Allah. Dosa dengan Allah bisa diampuni melalui taubat. Akan tetapi dosa, kemudian dosa dengan keluarga korban bisa diampuni bila keluarga yang memaafkan atau bila mereka menuntut tebusan, ya, atau bila mereka menuntut hukuman mati dan si pembunuh kemudian dieksekusi. Namun bagaimana dengan dosa korban? Dosa yang dilakukan bagaimana? Dia tidak bisa minta maaf, sudah terbunuh. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan dosa yang sangat sulit. Rasulullah SAW mengatakan, la yazalul muslimu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Seorang muslim senantiasa mendapatkan lapangan dalam agamanya, kelonggaran, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Kalau sudah pernah menumpahkan darah yang haram, maka dia akan terkait, dia akan sempit. Oleh karena itu, setelah Allah menyebutkan dua dosa besar, Allah mengikutkan dengan dosa besar yang ketiga, itu dosa perzinahan. Dosa yang tidak hanya selesai efek sampingnya setelah pelakunya bertaubat, tidak selesai. Dosa perzinahan adalah dosa sosial dan dosa moral yang terbesar, yang akhirnya akan dibawa terus oleh anaknya. Kalau sampai dia menghasilkan anak dari hubungan perzinahan tadi, maka seharusnya akan menanggung aib selama hidupnya. Dia tidak memiliki bapak yang syar'i, tidak berdasarkan kepada bapaknya. Kemudian keluarganya pun juga turut menanggung aib, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.
Allah sehingga